Halo sahabatku semua. Halo Capricorn. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman. Ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Capricorn, hari ini kita akan membahas tentang love reading. Ya, ada apa di sini dengan cintamu? Love reading tidak melulu tentang cinta ya, bisa jadi tentang karir, pekerjaan. Capricorn, ada energi seperti beberapa dari kalian sedang dihadapkan dengan situasi atau hubungan yang toksik. Atau memang kalian sedang berhadapan dengan seseorang yang memiliki satu attitude yang kurang baik ya dalam dirinya. Di sini kalau memang kamu sedang dihadapkan dengan situasi atau permasalahan atau kemelut yang benar-benar menurut kamu berat, nggak bisa kamu tampung sendiri, nggak ada salahnya kamu curhat ke teman kamu atau minta bantuan ke teman kamu. Tapi harus ingat, seperti yang aku bilang, selalu aku ingatkan ketika kamu minta tolong atau kamu curhat sama teman kamu, pastikan teman kamu adalah teman yang bisa menyimpan rahasia. Jangan sampai teman kamu ember malah digibahin, nantinya jadi kemana-mana ceritanya. Di sini kamu itu memang pantas dicintai, kamu itu orangnya baik, kamu itu orangnya perhatian, kamu orangnya mungkin ulas asih. Kamu pantas dicintai, dan siapa yang paling tahu mencintai diri kamu kalau bukan diri kamu sendiri. Jadi apapun masalah yang kamu hadapi, ingat, dorongan paling kuat adalah dorongan dari dalam hati kamu sendiri. Jadi jangan patah semangat, jangan patah arang. Hilang satu, tumbuh 1000. Gitu aja prinsipnya ya. Di sini ada gambaran tentang sebuah kesetiaan. Ada loyalitas terhadap seseorang yang kamu fokuskan di sini. Lebih ke arah kamu banyak mengalah di sini ya. Di sini kayak kamu itu sedang mempertimbangkan, ingin mengambil sebuah keputusan. Ambil satu langkah. Cuma masih sedang dalam pertimbangan, menatap lebih dalam lagi sebelum mengambil sebuah keputusan. Beberapa dari Capricorn lagi juggling ya. Aku lihat lagi dihadapkan dengan situasi harus memilih di antara dua pilihan. Pilihan itu bebas ya, antara dia atau pekerjaan atau apapun. Tergantung kamu mengkondisikan itu seperti apa. Cuma yang aku lihat di sini hati kamu masih berat kepada dia, karena ada masih rindu sama dia. Jadi di sini memang ada gambaran tentang ada beberapa di antara kalian yang memang sudah berpisah, break up, jeda, atau memang lagi nggak bersama ya. Nah di sini ketika kamu ingin mengambil sebuah keputusan, pertimbangan tadi perasaan jauh lebih bermain daripada logik ya. Itu yang terlihat. Kerinduan terus datang kepada kamu, kesepian, feeling lonely, yang membuat kadang-kadang akhirnya kembali lagi. Kamu mengingat betapa kamu masih sayang sama dia,
betapa masih ada obsesi dalam hubungan ini. Ada gairah, fasenya juga. Itu yang membuat akhirnya kamu jadi juggling dengan pilihan kamu. Belum bisa memutuskan apapun saat ini. Sekalipun kamu ingin memutuskan hal tersebut. Aku nggak tahu ya apa yang sedang ada di pikiran kalian saat ini. Ingin memutuskan apa, tindakan apa. Cuman memang kerinduan itu membuat kamu akhirnya kesepian, nggak bisa melakukan apapun. Lebih banyak sendiri ya. Lebih banyak menarik diri, nggak mau melakukan apa-apa. Kadang-kadang ada tawaran ini, tawaran itu. Mungkin kamu abaikan, kamu hanya fokus sama apa yang kamu lihat di depan kamu aja. Kamu hanya fokus sama apa yang kamu pikirkan. Seperti itu. Yuk, jangan kayak gitu lagi yuk Capricorn. Nggak apa-apa galau, tapi tetap harus aktivitas. Harus tetap melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pikiran kamu bisa terbuka. Makanya di sini ada gambaran tentang bagaimana kamu harus ngobrol. Kalau punya masalah, ngobrol sama seseorang yang bisa kamu percaya. Itu akan meringankan beban pikiran kamu. Walaupun sedikit, walaupun cuma beberapa persen, jangan apa-apa ditanggung sendiri. Nanti lama-lama meledak akhirnya. Ya, di sini seseorang masih sayang sama kamu, seseorang masih cinta sama kamu. Jadi mungkin ada keributan atau mungkin beberapa dari kalian ada yang beda argumen. Nah, di sini karena masih stalking kamu, dia juga lagi konflik batin sama seperti kamu. Yang aku lihat energinya seseorang di sini masih menatap kamu dari kejauhan. Di sini dia masih stay cool di tempat dia ya, masih ada kesetiaan, masih ada perasaan sama kamu. Walaupun ada konflik batin yang sedang dihadapi, kayaknya mungkin beberapa Capricorn yang meninggalkan dia ya. Bisa jadi karena di sini aku lihat dia yang melihat seseorang yang sedang pergi. Jadi energi dia melihat kamu yang pergi. Seperti itu. Jadi tentang sebuah konflik batin yang dia rasakan juga. Aku nggak tahu ya permasalahan kalian sebesar apapun itu. Yang dia inginkan memperbaiki hubungannya dengan kamu. Kalau yang kalian sedang berpisah di sini, energinya cepat ingin kembali ke kamu. Tapi kalau yang sedang sama cuman lagi diam-diaman, aku lihat dia ingin memperbaiki, hanya saja di sini lebih ke arah seperti lebih pasrah aja sih ya kayaknya. Ikutin jalan takdir Tuhan atau jalannya Tuhan. Tidak ingin memaksakan, tidak ingin membuat satu drama untuk menarik perhatian kamu. Jadi kayak kalau memang kita jodoh ya udah pasti balik lagi gitu. Kalau memang jalannya begini ya sudah begini. Jadi dia kayak melepaskan aja itu ke alam semesta. Pasrah banget energinya ya. Walaupun sebenarnya perasaannya masih kuat di sini. Cuma kayak dianya itu terlalu pasif. Kalau aku lihat kuat keinginannya, tapi di sini masih sekedar niat, actionnya belum. Jadi kamu berhadapan dengan seseorang yang pasif. Jadi kayak dia juga menunggu. Jangan-jangan dia menunggu kalau kamu yang akan memulai duluan deh, sepertinya. Ada gambaran tentang sama-sama jaga gengsi. Punya ego masing-masing karena energi dia sangat ingin sekali hubungan ini bisa dibangun kembali, membangun kembali hubungan yang kemarin mungkin sudah agak goyang ya, agak ada kerikilnya. Jadi ingin diperbaiki, ingin ditingkatkan kembali. Cuma energi dia pasif ya, pasif banget di sini. Kayak dia itu mager, malas gerak atau mabir, malas bicara. Nah, di sini satu sama lain sebenarnya masih sayang sih. Satu sama lain sebenarnya masih sayang. Walaupun ada posesif satu sama lain. Cuma kayak lebih ke arah ada perbedaan prinsip sama perbedaan pendapat aja. Banyak adu argumen di sini ya. Ada takdir hidup yang gak bisa kalian lepaskan satu sama lain. Mungkin kalian akan dipertemukan lagi setelah sama-sama mendapat pembelajaran tentang takdir atau tentang
harus melewati dulu beberapa kalau memang ini ada kaitannya dengan hubungan toksik, atau mungkin sama-sama dulunya yang satu pernah membuat kesalahan, atau segala sesuatu kayak kalian itu harus menuntaskan dulu nih. Karena ada yang harus kalian lewati, entah itu dia atau kamu. Jadi katakanlah kalau karma ya, kalau karma terlalu sadis, aku lebih memilih untuk mengatakan tentang sebuah pembelajaran hidup. Kayak kalian harus ditempah dulu, kalian harus dipisahkan dulu, atau kalian harus direnggangkan dulu untuk belajar satu sama lain, lebih memahami. Karena di sini masih berjalan menuju ke arah perbaikan. Di sini kalian masih harus sama-sama belajar, hubungannya masih bisa diperbaiki. Karena yang aku lihat satu sama lain masih sama-sama sayang, masih kayak gayung bersambut. Hanya saja egonya tolong direm dulu. Terserah mau dia mulai dulu atau kamu yang duluan. Cuma yang aku lihat sebenarnya hubungan ini ke depannya baik-baik aja. Kamunya rindu dia, dianya juga rindu kamu. Akan ada awal mula baru dalam hubungan kalian. Ada blessing atau ada sesuatu yang akan mencerahkan. Kalian bisa melewati situasi tadi. Kalau yang sedang berpisah atau yang lagi diam-diaman menjeda, ada di sini masih akan datang membawa perasaannya. Ada sesuatu yang akan kalian rencanakan, akan kalian lakukan. Sebuah restruktur ulang atau perbaikan hubungan. Tapi masih planning ya, belum dilaksanakan. Tapi setidaknya ini adalah langkah bagus. Setidaknya kalian punya niat baik untuk memperbaiki suatu hubungan. Jadi memang langkahnya stepnya masih, katakan masih lama ya. Kalau misalnya ada 10 step baru 3 gitu. Jadi kalian masih harus memperjuangkan lagi sampai 7 langkah berikutnya. Tapi pelan-pelan ada perubahan ya. Aku lihat di sini energinya masih bagus ya untuk sebuah perbaikan atau katakanlah rekonsiliasi dalam hubungan kalian. Jadi dia masih sayang sama kamu, cuma masih gengsi, masih malu. Itu yang aku lihat. Entah kamu atau dia, salah satu dari kalian ada yang merasa tidak seimbang ketika kalian tidak bersama. Karena aku lihat kalian satu sama lain itu saling menutupi. Cuma ya itu tadi, ketika lagi ego yang bermain, jatuhnya ya seperti itu, meledak. Sebenarnya dalam sebuah pertengkaran nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ada sebenarnya dalam sebuah pertengkaran nggak ada yang benar, ada juga sama-sama salah, sama-sama benar, tergantung sudut pandang kalian masing-masing ya, karena semua orang punya pembelaan dan punya cara pandangnya sendiri. Nah, di sini akan ada kebahagiaan lagi, akan ada pertemuan lagi kalau yang sedang single atau yang sedang pacaran. Aku lihat ada peningkatan level dalam hubungan kalian, tentang mungkin ada komitmen yang lebih serius lagi ke depannya. Pada akhirnya ada satu titik di mana ada kesadaran bahwa hubungan ini nggak bisa lagi gini-gini terus gitu ya. Jadi ada gambaran sukacita, ada gambaran perbaikan dalam hubungan. Nah, di sini akhirnya kalian memang akan bertemu. Salah satu nanti pada akhirnya akan mengalah. Ya, salah satu ada yang mengalah atau akan mengalah. Yang akhirnya membuat kalian terkoneksi lagi. Akan ada peningkatan hubungan ke depannya. Sebenarnya enggak apa-apa. Namanya dalam hubungan pasti akan ada selalu yang namanya keributan. Cuma cara menyikapinya aja. Kalau enggak ada ribut-ribut enggak seru juga ya. Cuma ya jangan sampai berlarut-larut, ribut-ribut kecil enggak apa-apa, biar ada bumbunya. Jadi hubungan ini akan seimbang ke depannya. Jadi kalau kemarin hubungannya cintanya gitu-gitu aja, lesu, harus melakukan suatu perubahan. Di sini tentang bagaimana kalian harus memiliki sebuah sikap atau sifat sabar. Jadi harus sabar dalam menunggu momen ini akan tiba, atau kalian memang harus sabar satu sama lain menghadapi sikap pasangan kalian. Jadi butuh pengertian khusus ya. Kalau nggak bisa ngimbangi, setidaknya memahami, itu aja.
Jadi memang masih butuh sabar dalam hubungan ini. Tapi kalau aku lihat ada perkembangan baik atau ada sebuah perbaikan. Jadi kalau memang sedang ada suatu permasalahan antara kamu dan dia, tarik nafas dulu. Kalau yang tadinya mau emosi, mau meledak, agak direm. Terus ngomong baik-baik. Sama-sama duduk sejajar, tatap mata satu sama lain, ketemu. Jadi kita saling paham. Jadi jangan ketika kita sedang dihadapkan suatu permasalahan, ribut. Jangan yang satunya temperamen, yang satunya ikutan panas, kebakar. Atau jangan yang satunya main pergi aja banting pintu terus pergi meninggalkan. Enggak kayak gitu ya. Bicarakan baik-baik, semuanya pasti ada penyelesaiannya. Baiklah Capricorn, sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dadah.